Fabaddala, maka mengganti sopo aladina orang-orang dolamu yang menganiaya mereka, yang dolim dari kalangan Bani Israel itu, kaulan pada ucapan, ghairul ladzi, selain yang kila dikatakan, artinya diperintahkan, lahum pada mereka. Nah ini, lah perintahnya kan disuruh mengatakan khittotun. Tapi orang-orang yang dolim itu malah mengganti ucapan lain selain yang diperintahkan pada mereka. Itu. Lah, yang kedua disuruh sujud menghormat, tapi malah ngesot. Masuk pintu gerbangnya itu malah ngesot. Yaitu kelakuannya Bani Israel seperti itu. Jadi jangan heran kalau sepanjang masa mereka itu selalu bikin perkara. Jangan heran. Jadi riwayatnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qila li Bani Israil udkhulul baba sujjata wa qulu khittatun pada qalu yashafuna ala astahihim, disuruh sujud menghormat malah mereka masuk dengan ngesot. Fabaddalu wa qalu khittatun habbatun fi sa'aratin, disuruh ngomong khittatun malah mengatakan habbatun fi sa'aratin. Gitu. Akhirnya fa'anzalna, maka menurunkan kami Allah alalladzina, atas orang-orang dolamu yang dolim mereka, kami menurunkan rijzan pada, nah ini sakit taun. Nah, rijzan ini maknanya siksaan, tapi maksudnya adalah sakit taun. Jadi rijzan bermakna adzaban taunan. Jadi siksa penyakit taun. Lah kalau dulu yang dijelaskan pada saya itu semacam sakit perut, ya, semacam sakit perut. Lah kemudian kalau sore sakit, besoknya itu sudah mati. Kalau pagi sakit, sore itu sudah mati. Saking mematikannya siksaan tersebut. Lah, waktu itu ada wabah itu, yang mati dari kalangan Bani Israel itu jumlahnya 70.000. 70.000 mati itu. Lah kalau taun zaman sekarang itu ya sebenarnya ya sisa-sisanya taun yang ini. Itu. Ya sisa-sisanya lah. Jadi rijzan itu bermakna sakit taun. Itu semacam sakit perut. Ya nanti ya berpengaruh di badan juga. Pagi sakit, sore mati. Kalau sore sakit, paginya mati. Lah di peristiwa wabah itu, nah, Bani Israel yang mati itu 70.000.
Jadi rijzan minas sama. Minas sama itu dari langit. Ya. Bima kanu sebab apa yang ada mereka iku yafsukun fasek mereka. Fasek itu artinya adalah yahruju anit to'ah, keluar dari ketaatan, itu disebut fasek. Jadi karena disebabkan kefasekan mereka, nah mereka disiksa oleh Allah. Ya. Jadi yafsukun prakteknya mereka yughayyiru nama umirubih. Mereka mengubah, ya, mengubah apa yang seharusnya diperintahkan. Disuruh sujud menghormat malah ngesot, disuruh ngomong khitatun malah ngomong habbatun fi sa'arotin. Nah, kalau dalam pengertiannya habbatun min sa'arotin itu intinya adalah kata-kata penghinaan. Jadi kata-kata yang tidak ada maknanya. Yaitu melecehkan nabinya, ya itu kerjaannya seperti itu. Jadi itu ada di riwayat Bukhari, ada di Tirmidzi juga ada, dan riwayatnya serupa. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjutkan ke ayat 60. Wa idhis tasqa, dan ketika itu istasqa memintakan minum. Nah, memintakan minum. Sopo Musa, Nabi Musa li qaumihi, untuk kaumnya Musa. Nah, ini ceritanya balik ke masa lalu lagi. Ya. Ya, balik ke masa lalu pada saat mereka masih di padang kebingungan selama 40 tahun itu. Dan Musa masih hidup. Ya, dan Musa masih hidup. Dan ketika itu Musa memintakan minum untuk kaumnya pada saat mereka kehausan di padang kebingungan. Ya, selama 40 tahun itu. Fakulna, maka berkata kami Allah, ya, maka berkata kami Allah, idrib, memukulkanlah kamu Musa, biasoka, terhadap tongkatmu Musa, al hajaro, pada batu. Nah, itu ada batu itu kamu pukulkan tongkatmu. Ya, kamu pukulkan tongkatmu. Nah, ini ada cerita menarik ya di sela-sela ayat ini ya. Jadi Nabi Musa itu ceritanya adalah orang yang pemalu. Orang yang pemalu. Jadi dia itu tidak mau mandi bareng dengan orang-orang, itu tidak mau. Ya, pemalu juga kalau pakai pakaian itu rapet gitu. Sehingga orang Bani Israel itu, saking jahatnya orang Bani Israel itu, Nabi Musa itu dituduh kemaluannya sangklir. Kalau bahasa Jawanya sangklir. Apa bahasa Indonesianya itu? Ya, telurnya itu agak cacat lah intinya. Sangklir. Ya, semacam hernia lah. Jadi intinya mereka mencaci maki Musa. Musa nggak mau mandi sama kita itu karena kemaluannya bermasalah. Ya, intinya gitu. Kondor. Ya. Itu.
Terus Allah pengen membersihkan nama baiknya Musa. Musa mandi, telanjang, bajunya ditaruh di atas batu. Lah terus batunya itu diperintah oleh Allah untuk turun ke bawah, membawa bajunya Musa. Betul? Batunya itu dari atas gelundung ke bawah, sementara Musa kebingungan ngejar batunya itu. Ngejar batunya. Dikejar dengan keadaan telanjang. Terus pada akhirnya Bani Israel tahu, oh ternyata kemaluan Musa itu normal. Itu loh. Kemaluan Musa normal ternyata. Jadi tuduhan kita salah. Tapi ya memang kurang ajar itu Bani Israel. Ya. Nanti soal kisah batu itu nanti ada di surat Sof. Ya, di surat Sof. Kita lanjutkan ayat ini dulu. Lah, batu yang dipukul oleh Musa di ayat 60 ini, di ayat 60 ini, itu ada yang berpendapat sama dengan batu yang membawa lari bajunya Musa itu tadi. Saya pengen menjelaskan itu saja sebenarnya. Jadi batu yang dipukul oleh Musa di ayat 60 ini sama dengan baju yang membawa lari pakaiannya. Jadi wakilah huwal hajar alladzi wadha'a alaihi Musa saubahu hina iktasala. Jadi adalah batu yang mana Musa meletakkan pakaiannya ketika mandi. Itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Fanfajarot maka memancar minhu dari batu tersebut opo isnata asrota 12 apanya ainan mata airnya. Jadi sekali pukul dos lah dari batu itu muncul 12 mata air. Ya. Ini jumlahnya sesuai dengan suku Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada 12 suku waktu itu.